Suara Pentakosta, Senin 20 April tahun 2026. Shalom Ibu Bapak, Saudari-saudara. Kita jumpa lagi dengan program Doa di Udara dalam rangka masa Pentakosta. Mari sebelum kita melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kita mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah sumber kehidupan, Engkau yang melahirkan kami kembali oleh firman-Mu yang hidup dan kekal. Kami datang kepadamu dengan kerinduan untuk mendengarkan suara-Mu. Di tengah dunia yang sering kami perlakukan tanpa bijaksana, bukalah mata hati kami agar kami melihat ciptaan sebagai karya kasih-Mu, bukan sekedar sumber yang boleh kami habiskan. Curahkanlah Roh-Mu di tengah kami pada masa Pentakosta ini, supaya firman yang kami dengar tidak berhenti di telinga, melainkan bertumbuh menjadi hidup yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini melanjutkan bacaan di hari Minggu kemarin, yaitu dari surat Rasul Petrus yang pertama, pasalnya yang pertama, ayat 23 sampai 25. 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup bagaikan rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman inilah Injil yang diberitakan kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan memelihara dalam hatinya. Ibu Bapak, Saudari-saudara, Rasul Petrus mengatakan bahwa kita telah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Lalu kemudian Petrus melanjutkan dengan sebuah kontras yang tajam. Manusia seperti rumput, artinya ya mudah layu, mudah kering, dan hanya sementara saja. Dan dibandingkan dengan firman Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya. Nah, disinilah ada asumsi yang sering kita lewatkan. Kita justru cenderung merasa hidup kita ini kekal. Sehingga akibatnya kita memperlakukan dunia seolah-olah tidak akan habis, termasuk air. Air bersih adalah contoh yang sangat konkret. Ya, tampak sederhana bahkan biasa saja, tetapi tanpa air tidak akan ada kehidupan. Masalahnya, kita sering memperlakukan air itu dipakai, dibuang, dan dianggap akan selalu ada. Padahal, ya air itu juga terbatas. Dan apalagi bicara tentang air bersih. Maka Pentakosta mengingatkan, Roh Kudus bukan hanya memberikan kepada kita pengalaman rohani, tetapi juga membentuk pola hidup baru.
Kelahiran baru bukan sekedar status rohani, tetapi perubahan cara berada kita di dunia ini. Maka satu hal yang perlu kita terus refleksikan adalah apakah hidup kita sungguh lahir dari firman yang kekal atau masih digerakkan oleh kebiasaan lama yang konsumtif. Bijaksana menggunakan air bersih bukan sekedar aksi sosial, melainkan tanda bahwa firman yang kekal itu benar-benar hidup di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu hidup dan kekal, tetapi hidup kami seperti rumput yang cepat layu. Maka ampunilah kami ketika kami menjalani hidup ini tanpa kesadaran untuk merawat dan menjaga alam ciptaan-Mu, khususnya tentang air, di mana kami menggunakannya tanpa syukur, tanpa tanggung jawab. Pada masa Pentakosta ini, perbarulah kami oleh Roh-Mu, supaya kelahiran baru yang Engkau anugerahkan nyata dalam tindakan sederhana sehari-hari. Ajarlah kami menghargai air sebagai anugerah kehidupan, menggunakannya dengan cukup, tidak berlebihan, dan menjaganya bagi generasi mendatang. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian bahwa firman-Mu benar-benar hidup di dalam kami. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.